Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Widya Putri dengan NIM 2408057425 dari kelas 2024C. Saya dari program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membuat video UTS praktik komputer. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis data karyawan dan penilaian kerja menggunakan Microsoft Excel. Tujuannya itu untuk melihat bagaimana data karyawan tersebut bisa kita olah, kita kategorikan dalam bentuk grafik supaya hasilnya itu lebih mudah untuk dipahami. Nanti saya akan menunjukkan penerapan 3 topik utama Excel. Yang pertama itu ada fungsi IF. Fungsi IF itu untuk menentukan klasifikasi nilai atau grade. Misalnya A, B, C, dan D. Nah, terus yang kedua itu ada fungsi VLOOKUP. VLOOKUP sendiri itu untuk menampilkan dan mencari gaji berdasarkan penilaian kerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada grafik pivot chart untuk melihat perbandingan kinerja antar karyawan. Nah, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, ini saya sudah membuat soal UTS praktik komputer dan di sini ada 4 kolom. Ya, ada tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama itu ada nomor, kolom kedua ada nama karyawan, dan kolom ketiga penilaian kerja, dan keempat itu keterangan. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, gunakan fungsi IF untuk menentukan grade berdasarkan penilaian kerja. Pertanyaan kedua, gunakan fungsi VLOOKUP untuk menampilkan gaji berdasarkan penilaian kerja. Yang ketiga, buat grafik perbandingan kinerja karyawan. Yang keempat, berdasarkan grafik tersebut, A. Sebutkan siapa karyawan dengan nilai penilaian kerja tertinggi dan berapa nilainya. Yang B. Sebutkan siapa karyawan dengan nilai penilaian kerja terendah dan berapa nilainya. Yang C. Berapa jumlah karyawan yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Oke, ini yang pertama untuk cara pengerjaannya. Kita blok dulu ya tabelnya. Seperti ini. Kita blok, terus kita CTRL-C atau copy. Nah, terus, ini saya sudah buat. Ini kolom pertama ada tabel, kolom kedua nama karyawan, ketiga penilaian kerja, yang keempat keterangannya yang ada tulisan lulus dan tidak lulusnya. Yang pertama, kita mulai dari fungsi IF ya. Fungsi IF ini digunakan untuk menguji suatu kondisi dan memberikan hasil berbeda tergantung kondisi tersebut, benar atau salah. Dalam data ini, saya akan mengelompokkan grade ya ke dalam beberapa kategori, lebih tepatnya ada 4 kategori yang sempat saya sebutkan tadi di awal, ada A, B, C, dan D. Nah, mari kita buat ya. Yang kita lakukan di sini itu kita menambah kolom baru ya. Kita menambah kolom baru di sini, kita tulis saja grade. Nah, ini kalian aja yang sama. Nah, kayak gini tuh. Terus uh, kita berpindah ke kolom bawahnya ya, dan setelah itu kita masukkan rumusnya supaya nanti itu keluar kayak keluar penilaian seperti halnya A, B, C, dan D ya. Kita masukkan dulu. Bentar. Maaf ya, istri yang salah. Nah, gini kan. Setelah itu ini tuh kita tarik ke bawah aja. Nah, ini sudah langsung keluar sendirinya. Udah langsung berubah. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah, sudah kan langsung. Jadi rumus ini tuh otomatis akan menentukan grade berdasarkan penilaian kerja tanpa harus mengeceknya satu persatu dulu. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita soal yang kedua, yaitu soal yang kedua tadi, gunakan fungsi VLOOKUP untuk menampilkan gaji berdasarkan penilaian kerja. Nah, VLOOKUP itu berguna untuk mencari data dari kayak tabel lain gitu. Nah, ya, bentar. Nah, ini kita untuk mencari VLOOKUP, misal kita cari gajinya, kita tambahkan dulu kolomnya ya. Gaji. Nah, ini kan sudah ada, kasih warna aja. Nah, di sini kita memakai tabel referensi atau tabel bantuan. Nah, tabel bantuannya, bentar mau buat dulu ya. Itu ada nilai minimal, terus ada gajinya. Aduh, sebentar. Ini misal kita kasih warna-warna kuning. Oh, ini aja ya. Nah, ini nilai-nilainya 0. Ini kan. Nah, untuk memasukkan ke sini tuh kita buat rumus aja nanti biar keluar sendiri angkanya. Oke, kita masukkan rumusnya.
Ntar kita, nah udah bisa kan ya ini. Ini tinggal kita tarik ke bawah aja. Nah, sudah terlihat kan? Nah, sudah langsung bisa muncul terus sendirinya tanpa kita cek satu-satu udah betul ini. Terus tinggal kita ubah ke ini counting, terus ini kita ubah ya, pilih ke ini, terus kita ubah jadi 0. Lihat nolnya nggak banyak. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita ke soal yang ketiga. Buat grafik perbandingan kinerja karyawannya. Nah, untuk grafik ini tinggal kita blok ya, kita blok ini, kita blok semua. Setelah itu kita ke insert, kita pivot chart. Kita yang pilih ini kita klik oke. Nah, ini kita tuh tinggal masukkan ke sini, sini, sini. Nanti itu muncul tabelnya dan kayak ada perhitungannya gitu. Terus kita bisa mencari grafik yang cocok ya. Mari kita masukkan, nama karyawan ini ke sini, ya ke sini. Terus penilaian kerjanya ke sini. Terus yang keterangan ini kita masukkan ke sini. Nah, sudah terlihat kan? Nah, sebentar, geser ke sini ya, biar kelihatan. Nah, ini untuk tabelnya. Di sini kita bisa tahu yang lulus dan tidak lulusnya. Terus ini ada grafik naik turunnya gitu. Ini kita tulis saja, bentar. Apa tadi? Grafik perbandingan kinerja karyawan. Kita ubah grafik perbandingan. Sini, gitu, grafik. Yes, sudah muncul. Nah, seperti ini. Terus kalau kita mau grafik perbandingan kinerja karyawannya. Terus soal yang keempat itu berdasarkan grafik tersebut, sebutkan siapa karyawan dengan nilai penilaian kerja tertinggi dan berapa nilainya. Nah, di sini berdasarkan kita lihat grafik ini, nilai kinerja tertinggi diraih oleh Devan dengan nilainya Devan itu 98. Terus soal yang 4 B, sebutkan siapa karyawan dengan nilai penilaian kerja terendah dan berapa nilainya. Kita lihat juga nilai kerja terendah itu diraih oleh Panji. Panji nilainya itu 60. Ya. Terus berapa jumlah karyawan yang dinyatakan lulus dan tidak lulus? Yang dinyatakan lulus tidak lulusnya, yang lulus itu berwarna biru, kita hitung yang lulus ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi yang lulus ada 8, terus yang tidak lulus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, jadi yang lulus ada 8, yang tidak Dari lulus ada 7. hasil pengerjaan menggunakan Microsoft Excel diperoleh bahwa fungsi IF dapat digunakan untuk menentukan keterangan lulus atau tidak lulus serta memberikan grade berdasarkan nilai penilaian kerja. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan gaji karyawan secara otomatis sesuai dengan grade yang diperoleh. Selain itu, grafik perbandingan kinerja karyawan membantu memvisualisasikan perbedaan nilai antar karyawan dengan lebih jelas. Berdasarkan hasil analisis, karyawan dengan nilai tertinggi adalah Devan dengan nilai 98 dan nilai terendah itu Panji dengan nilai 60. Secara keseluruhan terdapat 8 karyawan yang lulus dan 7 karyawan tidak lulus, yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan telah mencapai standar penilaian kerja yang baik. Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.